Ini dilengkapi dengan setelah dirasa aman, kami mohonkan Bapak Ibu segera menuju titik kumpul pertama. Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Yogyakarta. Mari kita lagu Mars PPNI. Padu bersatu serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. DPD PPNI Kota Yogyakarta, Ibu Istiqomah Jakarta, dan Muskom yang sedang kita lakukan sekarang ini. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kami dari DPD PPNI Kota Yogyakarta menyampaikan kami supaya hak anggota mendapatkan perlindungan di dalam perawat Yogyakarta bermanfaat istimewa. Melangkah mengeksekusi Muskom harus diadakan supaya terpilih kepengurusan yang baru, yang lengkap, yang solid, dan tersusun program kerja yang jelas dan terukur. Pantun saya yang terakhir, Muskom diisi Muskom diisi ajar, Muskom berjalan lancar. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Ketua Pengurus DPD PPNI Yogyakarta, Bapak Woro Hadi S.Kepnas yang saya hormati, pada tamu undangan, segenap tamu undangan dari rumah sakit yang lain, teman-teman perawat di lingkungan rumah sakit Medilan Medical Center, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan alam yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul pada pagi yang cerah ini untuk melaksanakan musyawarah komisariat dari Dewan Pengurus Komisariat PPNI Rumah Sakit Medilan Medical Center. Saya berdiri di sini untuk mewakili dari direktur kami yang kebetulan masih melakukan ibadah umroh. Jadi Dr. Nur Istiqawari itu masih melakukan ibadah umroh sehingga kami diminta untuk mewakili beliau. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua DPD PPNI dan juga dari Ketua Pelaksana dan juga dari Ketua DPK yang lalu, bahwa tujuan dari Muskom ini adalah untuk menyusun suatu kepengurusan DPK yang baru. Untuk
kepengurusan yang lama, saya ucapkan terima kasih atas segala usaha dan kegiatan yang telah dilakukan selama ini. Dan ini nanti untuk kepengurusan yang akan datang, saya harapkan bisa lebih memajukan dari kualitas pelayanan yang diberikan di lingkungan rumah sakit ini. Itu tadi dari Bapak Boro Hadi, ya saya juga baru tahu tentang iya-iyanya. Iya-iyanya sungguh Pak. Ya, saya kira di sini tentang perawat itu harus bermartabat. Ya, bermartabat. Kemudian bermanfaat. Dan juga yang terakhir itu istimewa. Pakai terlalu. Saya kira dari bermartabat artinya tidak boleh merendahkan diri, tidak boleh merendahkan diri, karena di sini perawat itu adalah yang memegang peranan penting di rumah sakit. Perawat itulah yang menjaga 24 jam, bukan dokter. Jadi peran perawat itu sangat besar. Di lingkungan rumah sakit itu perawatnya adalah sangat besar. Kemudian juga harus bermanfaat. Saya harapkan juga dari teman-teman di sini bahwa jadikan kita ini, rumah sakit ini adalah sebagai organisasi pembelajaran. Artinya kita harus tetap selalu belajar untuk selalu lebih baik dan lebih baik lagi. Jadikan tempat bekerja ini itu adalah tempat pembelajaran. Anda akan mendapatkan banyak sekali pengalaman, baik pengalaman dalam keperawatan, dalam asuhan keperawatan, ataupun juga dalam perkembangan pribadi Anda, ya, dalam melakukan kerja sama dengan antar teman, perawat maupun nakes yang lain, maupun dengan untuk mengembangkan secara emosional. Dan itu yang akan terjadi adalah yang terakhir adalah menjadi perawat yang istimewa. Jadi saya kira itu sambutan dari kami. Dan sekian supaya mungkin kita bisa mulai dengan musyawarah komisariat. Langsung dibuka. Dibuka aja. Baiklah, dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah komisariat Dewan Pengurus Komisariat Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Rumah Sakit Happy Land Medical Center. Maka dengan ini saya buka yang resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan menerima cindera mata kepada Bapak Zaki Sulistiawan MSc, kepada Bapak Suboro Hadi SNS Kepnes, kepada Bapak Setio Hartono SSC MPSI, kepada Ibu Istiqomah S Kepnes MSc, dan kepada Ibu Dewi Purnasiwi S Kepnes. Dimohon maju ke depan untuk menerima cindera mata dari kami. Dimohon Bapak Setio Wicaksono untuk menyerahkan cindera mata.
Baik, terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu, mohon izin di sini saya akan membacakan doa menurut agama Islam bagi Bapak atau Ibu yang beragama dan Baik, terima kasih Mas Yadon. Baik, musyawarah pemencarian harus diadakan. Karena apa? Karena yang namanya pengurus DPK itu resminya lahir dari keinginan seluruh anggota, yaitu musyawarah bersama berupa musyawarah pemencarian. Jadi hari ini kita memulai langkah pertama sebagai bagian dari beribu-ribu langkah selama 5 tahun ke depan. Matur nuwun Pak Suwono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas undangannya dari panitia Muskom JPK Rumah Sakit Happy Land. Serasa saya mudik karena ini rumah saya dulu ya. Mungkin beberapa saya masih kenal wajah-wajahnya, ada yang masih sama terlihat belasan tahun yang lalu, ada yang sudah berubah dan saya tidak mengenalinya. Saya alumni dari Happy Land juga. Pasca gempa saya harus berpindah tugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sampai sekarang, sehingga kembali membuka memori zaman dulu buka UGD pertama. Bulan pertama itu pasiennya cuma 33 ya. Jaganya cuma sendiri, jaga sendiri pasiennya 10 saja sudah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa bertemu ya di acara Muskom pagi hari ini. Senang sekali kita bisa kepanggil dengan teman-teman perawat yang di Happy Land, yang saya lihat dari kemarin sore dari persiapan sudah tampak kompak Pak Su, sudah tampak kompak, semangat. Pagi ini juga sudah meruput kompaknya. Mudah-mudahan sampai akhir nanti Bapak Ibu bisa tetap lenggah di sini sampai muskomnya nanti berakhir. Bapak Ibu, saya nggak akan banyak menambahkan. Saya diberi mandat sama Pak Sub untuk menambahkan satu saja terkait tata busana Bapak Ibu. Seperti dalam ADART diatur tata busana di PPNI itu. Tujuannya ya untuk performa kita sebagai perawat untuk bisa kompak, tertib, teratur seperti itu ya. Seru mentangi. Untuk sidang pleno 1 saya buka nggih. Alhamdulillah. Kita di pleno 1 nanti ini ada untuk penetapan quorum, pengesahan jadwal Muskom dan pengesahan tata tertib Muskom. Dari untuk penetapan quorum kita di sini untuk peserta utusan itu ada 8 dari unit masing-masing dan 2 dari DPK lama. Dan untuk peserta peninjau itu berjumlah 10. Jadi untuk total utusan dan peninjau peserta ada 18 peserta. Dan yang saya dapat dari absensi pada pagi hari ini untuk peninjau dan utusan yaitu hadir 18 peserta, berarti melampaui jauh dari minimal penentuan peserta, yaitu 2/3 dari kehadiran. Maka Muskom ini memenuhi syarat 100% nggih.
Maka untuk penentuan quorum terpenuhi nggih? Untuk menindak acara selanjutnya yaitu pengesahan jadwal acara Muskom. Yang terjadwal kita di susunan acara yaitu jam 9.25 dan sekarang jam 9.20, berarti kita 5 menit lebih cepat. Dan 25-nya usul Pak Tua. 925-nya langsung diganti 920 aja. Ya. Jadi semuanya berarti sesuai dengan jadwal Pak Tua. Dari tayangan langsung diganti untuk awal jam 9.20 kita sepakati. Nanti kita akan selesai di jam 13.25, berarti nggih. Semua sepakat nggih? Oke, untuk pengesahan jadwal acara Muskom disepakati. Untuk melangkah acara selanjutnya masih di pleno 1, yaitu pengesahan tata tertib Muskom. Mohon untuk peserta yang sudah disediakan print out ataupun yang sudah di-share di HP, dan untuk yang di depan bisa melihat di depan layar untuk tata tertib Muskom. Monggo, saya pastikan sudah bisa melihat semua. Sampun nggih. Minta dibesarkan dulu di layar. Ampun. Ya. Mohon untuk Ibu Dewi, mohon saya dibantu untuk dibacakan untuk tata tertib Muskom. Selamat pagi semuanya. Untuk agenda selanjutnya yaitu tentang tata tertib musyawarah komisariat PPNI di PK masa kemudian. Untuk yang Bapak tahu, lanjut untuk ke bab 2 yaitu tugas dan wewenang. Ada pasal 2 dan terdiri dari 10 ayat. Monggo dicermati terlebih dahulu. Muskom terdiri dari utusan dan peninjau. Utusan wajib dibuktikan dengan surat mandat dari kepala ruang. Untuk yang ayat 3 tentang putusan Muskom terdiri dari utusan tiap unit, ada 8 unit dan 2 utusan dari DPK lama. Dan yang pasal 4 tentang peninjau. Oh gitu, dari pasal 3. Setuju? Oke. Lanjut untuk pasal 4 tentang peninjau, ada 2 ayat, yaitu peninjau wajib dibuktikan dengan surat tugas dari kepala unit. Peninjau Muskom terdiri dari Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Komisariat lain, yang C adalah pengurus DPK dan panitia Muskom. Ada revisinya, Pak? Setuju? Setuju Bapak Ibu, ya?
Kita memasuki bab 4 tentang hak dan kewajiban utusan dan peninjau. Pasal 5 terdiri dari 6 ayat. Yang pertama, utusan memiliki hak bicara dan memilih dan dipilih. Yang kedua, utusan berhak mendapatkan materi atau bahan muskom dan akomodasi selama acara muskom berlangsung sepanjang telah memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh panitia muskom. Yang ketiga, setiap peserta muskom berhak mengikuti seluruh acara muskom. Yang keempat, peninjau internal DPK PPRI Rumah Sakit Sheffield Medical Center memiliki hak bicara dan hak dipilih. Yang ayat 5, peninjau eksternal DPK PPRI Rumah Sakit Sheffield hanya memiliki hak bicara. Yang keenam, peninjau berhak mendapatkan materi atau bahan muskom dan akomodasi selama acara muskom berlangsung sepanjang telah memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan oleh panitia muskom. Baik, untuk pasal 6 tentang kewajiban terdiri dari 6 ayat. Yang pertama, setiap peserta muskom wajib memiliki nilai aktif. Yang kedua, setiap peserta muskom diwajibkan registrasi kepada panitia pelaksana. Yang ketiga, setiap peserta muskom wajib mengisi daftar hadir dalam setiap acara muskom. Yang keempat, setiap peserta muskom wajib mematuhi protokol kesehatan, menjaga keamanan, ketertiban, dan etika selama berlangsungnya muskom. Yang kelima, setiap peserta muskom diutamakan menggunakan jas PPNI dengan dalaman kemeja polos berdasi bagi yang memiliki. Apabila tidak memiliki jas PPNI, maka diperbolehkan memakai batik PPNI dan tanda pengenal name tag selama berlangsungnya muskom. Bila tidak memiliki keduanya, maka bisa menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan. Yang keenam, setiap peserta muskom berkewajiban tunduk dan taat pada tata tertib muskom. Setuju ya? Baik, untuk bab 5 tentang hak bicara dan hak suara, ada pasal 7 tentang hak bicara terdiri dari 3 ayat. Hak bicara adalah hak untuk menyampaikan pendapat atau pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, semua utusan mempunyai hak bicara baik diminta maupun tidak diminta. Yang ketiga, dalam menyampaikan pendapat dan atau pertimbangannya disampaikan melalui pimpinan sidang. Apabila tidak melalui pimpinan sidang, tidak perlu ditanggapi. Setuju? Setuju. Lanjut ke pasal 8 tentang hak suara. Ada 2 ayat. Yang pertama adalah hak suara adalah hak untuk mengambil keputusan baik melalui musyawarah mufakat atau melalui voting. Yang kedua, setiap utusan memiliki satu hak suara sesuai dengan pasal 3 ayat 3. Setuju. Lanjut ke pasal 9 tentang tata cara penyampaian pendapat terdiri dari 5 part ayat. Yang pertama, dalam menyampaikan pendapat dan atau pertimbangan setiap peserta muskom terlebih dahulu meminta izin kepada pimpinan sidang. Yang kedua, apabila pimpinan sidang memberikan izin, peserta muskom bersangkutan baru diperkenankan menyampaikan pendapat dan atau pertimbangannya. Yang ketiga, lamanya penyampaian pendapat atau pertimbangan secara lisan dibatasi hanya 1 menit untuk setiap peserta muskom. Yang keempat, apabila seseorang menyampaikan pendapat atau pertimbangan melebihi waktu 1 menit, pimpinan sidang berwenang untuk menghentikannya. Yang kelima, apabila peserta muskom belum merasa puas terhadap jawaban dari pimpinan sidang terhadap pendapat dan atau pertimbangannya, yang bersangkutan berhak meminta klarifikasi ulang dari pimpinan sidang ataupun dari utusan lain setelah sebelumnya diizinkan oleh pimpinan sidang. Bagaimana Bapak Ibu untuk pasal 9? Setuju. Untuk bab 6 tentang alat kelengkapan muskom ada pasal 10 dan pasal 11. Untuk pasal 10 yaitu tentang kelengkapan alat muskom terdiri dari pimpinan muskom, sidang pleno, yang ketiga tim formatur, dan yang keempat adalah tim perumus. Setuju. Lanjut ke pasal 11 terdiri dari 9 ayat. Yang pertama, muskom dipimpin oleh pimpinan muskom. Yang kedua, pimpinan muskom berjumlah 3 orang, terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 1 orang anggota. Yang ketiga,
Komponen pimpinan Muskom terdiri dari 3 orang perwakilan Dewan Pengurus Komisariat. Yang keempat, pimpinan Muskom dipilih dan disahkan dalam sidang pleno 2 Muskom. Yang kelima, menentukan posisi dan pembagian tugas antara pimpinan Muskom ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara anggota pimpinan Muskom. Yang keenam, pimpinan Muskom berwenang dan bertugas A. Memimpin sidang-sidang Muskom sampai Muskom selesai. B. Menjaga kelancaran dan ketertiban Muskom. C. Menyelenggarakan pelantikan Ketua DPK PPNI terpilih oleh Ketua DPD PPNI Kota Yogyakarta. Yang ketujuh, tugas dan kewenangan pimpinan Muskom berakhir ketika Ketua DPK PPNI terpilih sudah selesai dilantik. Kedelapan, sidang Muskom selanjutnya dipimpin oleh Ketua DPK PPNI terpilih sampai sidang pleno penutupan Muskom. Yang kesembilan, pimpinan Muskom menyerahkan kewenangan hasil Muskom dan kekuasaan organisasi kepada Ketua DPK PPNI terpilih. Lanjut ke pasal 12 tentang pleno, terdiri dari 2 ayat. Yang pertama, sidang pleno adalah persidangan dalam Muskom yang diikuti oleh seluruh peserta Muskom yang membahas. Lanjut ke pasal 15 tentang tim perumus, ada 6 ayat. Yang pertama adalah tim pengatur dinyatakan tidak berfungsi lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum setelah menyampaikan hasil kerjanya kepada Muskom. Yang kedua, tim perumus dibentuk oleh pimpinan Muskom dengan persetujuan Muskom. Tim perumus berjumlah minimal 3 orang. 3. Tim perumus dibagi menjadi 4 kelompok komisi. Masing-masing komisi membahas satu rumusan dengan beranggotakan minimal 3 orang peserta Muskom. 10 hari kalender sudah ditetapkan. Kelima, tim perumus bertanggung jawab kepada pengurus komisariat periode 2023 sampai 2028. Yang keenam, tim Pasal 21. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 28 Februari 2023. Musyawarah Komisariat Persatuan Perawat Nasional Indonesia Rumah Sakit Happyland Medical Center Yogyakarta. Pimpinan sementara Anjar Kurniawan Eskepnes, Ketua merangkap anggota Dewi Ratnasari AMDKEP, Sekretaris merangkap anggota. Tanda tangan. Setuju? Akhirnya pleno 1 sudah kita lewati, maka dari itu untuk penetapan quorum, pengesahan jadwal Muskom dan pengesahan tata tertib selesai nggih? Pleno 1 saya tutup. Untuk melangkah acara yang selanjutnya ke pleno 2. Untuk pleno 2 saya buka. Tepuk tangan enggak ya? Biar enggak ngantuk ini. Untuk meninjak ke pleno 2 itu ada beberapa acara. Itu yang pertama, pemilihan dan pengesahan pimpinan Muskom. Yang kedua, serah terima sidang. Dan yang ketiga, persiapan sidang Muskom. Untuk yang pertama, untuk nama-nama yang saya sebutkan bisa hadir ke depan. Oh iya. Tanyakan dulu ke forum apakah disetujui untuk pimpinan sidangnya yang diusulkan tadi. Kalau setuju baru diminta maju ke depan. Oh nggih. Untuk nama-nama yang saya sebutkan untuk pimpinan sidang Muskom itu untuk ketua ada Ibu Siti Aisyah. Yang kedua untuk sekretaris ada Bapak Setio, dan untuk seksi pengorganisasian ada Ibu Dewi Ratnasari. Apakah setuju? Mantap. Monggo untuk nama-nama yang telah
disebutkan dan telah disetujui dan peserta Muskom untuk hadir ke depan. Iya, saya suruh maju. Oh iya, Bapak Setio Wicaksono. Dewi juga maju. Iya, sama Budi. Monggo untuk Ibu Siti Aisyah dan Bapak Setio Wicaksono untuk serah terima sidang pergerakan ini. Jadi Pak Ketua, sebelum diserah terimakan dengan tutup dulu pleno 2, karena nanti kalau sudah diserahkan yang nutup palu. Maka dari itu sudah disepakati sebelum serah terima untuk pleno 2 ini saya tutup ya. Untuk serah terima palu. Ini adiknya Dr. Benny kok ya? Orangnya ada sebeli. Suruh luas ya? Iya. Dr. Benny Gunawan ini terbukti harus begitu. Saya serahkan pada palu ini pada Ibu. Minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang kami hormati, Bapak Suporo Haji. Keterbatasan dana karena proses pencairan dana itu dari pengurusan sebelumnya untuk ke pengurusan yang terbaru itu memang cukup lama sekali ya Pak, sangat butuh perjuangan, dan tapi alhamdulillah sudah bisa kita ambil dan kita bisa terlaksana Muskom sekarang ini. Dan untuk seksi organisasi kita mempunyai program kerja registrasi lisensi kredensial. Itu kegiatannya inventory semua anggota yang memiliki KTA dan STR. Sasarannya semua perawat, targetnya 100%, terrealisasinya 100%. Untuk melakukan update dan database semua anggota, itu target pencapaian 100% dan realisasinya 100%. Apresiasi juga luar biasa ketika pencairan dana saja tidak ada. Karena tersebar tidak bisa diopeni dengan intensif. Kami tawarkan untuk dimasukkan pada periode ke depan. Tapi ya itu jangan hanya iuran yang diterima lalu tidak diopeni. Ya, beberapa ya. Saya juga nanti bisa dipetakan lalu diusulkan. Laporan pertanggungjawaban sudah selesai. Silakan Mas Enggan untuk kembali ke tempat. Nuwun. Oke, pleno 3.
bisa disusul. Dilanjutkan dengan Ibu Devi Citra, perwakilan putusan dari Rawat Jalan IPB. Marita Lipursari dari Kamar Bayi, dari Tuan Modalis. Ya. Oke, siap. Untuk putaran kedua ini Anjar Kurniawan. Mas Anjar. Mas Anjar Kurniawan. Oke, saya bacakan untuk tim formatur di sini. Nanti yang namanya saya sebut nanti untuk menjadi tim formatur, yaitu Mbak Nila Wulan dari AMK, Mbak Leni Lindiawati, Bu Amisari, dan saya sendiri serta Bapak Ketua terpilih. Untuk tim perumus, ini dibagi menjadi 4 komisi ya. Komisi 1 yaitu organisasi, kaderisasi dan hukum, komisi 2 yaitu pelatihan dan penelitian, komisi 3 yaitu sistem komunikasi dan informasi, komisi 4 yaitu pelayanan dan kesejahteraan. Untuk komisi 1 yaitu Mbak Evandra Destalia, Mbak Yumiati, Mbak Novi Suryawati dan Taslimah. Untuk komisi 2, Mbak Nurdi, Mbak Novialita, Mbak Kristiani dan Mbak Ani Widyastuti. Untuk komisi 3, Mbak Farisa, Mbak Sri Wahyuni, Mbak Nurmita dan Mbak Temu Sri Wulandari. Untuk komisi 4, Mbak Leni Widiawati, Mas Rizky Amal, Mbak Nurul Fatona dan Mbak Arista Wahidah. Itu untuk tim formatur dan tim perumusnya. Setuju? Setuju. Kita lanjut untuk rapat kerja. Masing-masing komisi yang sudah saya sebutkan tadi, silakan untuk merumuskan program kerja selanjutnya untuk tim formaturnya dan untuk tim formatur dan tim perumus. Kami beri waktu. Berapa waktu yang mau kita sepakati? 15 menit cukup? Cukup? Oke, kita mulai di 10.33. 15 menit dari pukul 10.33 untuk masing-masing tim formatur dan tim perumus untuk melakukan sidang. Kami persilahkan. Sudah selesai ya ini? Mejanya sudah sesuai? Oh iya. Inventory semua anggota yang memiliki KTA, STR dan SIP. Yang kedua, melakukan update database semua anggota. Yang ketiga, memfasilitasi pengurusan STR, KTA, SIP baru maupun perpanjangan, baik anggota lama maupun anggota baru. Program kerja DPK lama. Jadi saya bacakan sekilas gitu. Jadi program kerja bidang organisasi kaderisasi yang tingkat DPD itu kegiatannya itu yang pertama ya. Yang pertama program kerjanya yang pertama optimalisasi penguatan organisasi pada semua struktur. Kalau di sini lah registrasi, lisensi dan presensial, Jadi ini mengacu pada program kerja lama ya. Iya. Terus untuk kegiatan yang kedua, memfasilitasi atau menyelenggarakan. Monggo misalkan menyelenggarakan seminar, workshop atau pelatihan di tingkat DPK
untuk anggota DPK. Kita akan mengirimkan anggota DPK untuk pelatihan atau seminar atau workshop dan sejenisnya. Dengan penelitian, nah yang penelitian karena yang di sekali, tetapi perlu praktisi atau layanan kesehatan itu memang akan lebih menonjol pada di websitenya DPK, mungkin ke website. Lalu untuk sasarannya adalah semua anggota komisariat. Untuk tambahannya sebenarnya komite, karena di tempat saya di rumah sakit Bethesda itu walaupun rumah sakit Anjar Kurniawan, Eskepnes, Sekretaris Nila Wulandari, AMK, Wakil Sekretaris Dewi Ratnasari, AMDKep, Bendahara Amisari, AMK, Wakil Bendahara Nina Iswawati, Eskepnes. Untuk seksi organisasi dan kaderisasi dan hukum, yang pertama Siti Aisyah, AMDKep, dan yang kedua Fariza Agitamasi, AMDKep. Untuk seksi pelatihan dan penelitian, yang pertama ada Krismiati, AMK, yang kedua ada Arista Wahida, AMDKep, dan untuk seksi sistem informasi dan komunikasi, yang pertama ada Rizky Amal Mukti, AMDKep, dan yang kedua Nurul Fatona, AMDKep. Untuk seksi pelayanan dan kesejahteraan anggota, ini ada yang pertama Nurdi Astuti, AMK, yang kedua Kurnia Listiaji, AMDKep, yang ketiga Leni Lindiawati, AMDKep, dan Setio Wicaksono. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 28 Februari 2003. Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ketua Bapak Suporo Hadi, dan Sekretaris Bapak Setio Hartono. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anjar yang sudah membacakan hasil dari tim perumus. Mohon izin bertanya. Monggo. Ini seksi keempat 4 orang, yang lain 2 alasannya apa? Supaya kita tahu. Ketua untuk bisa menjawabnya. Karena besar ada pelayanan dan kesejahteraan. Nanti di infokom ya. Oh, saya Z ya. Nanti masuk ke infokom ya. Oke, ini untuk yang seksi pelayanan dan kesejahteraan kemarin itu kan yang kemarin itu kan terpisah dan sekarang ini digabungkan. Maka dari itu untuk pelayanan dan kesejahteraan kami 4 anggota. Gabungan antara seksi pelayanan dan kesejahteraan anggota. Yang seksi organisasi, kaderisasi dan hukum juga kalau di DPD juga 2 bidang. Apakah sudah pembesar ya? Betul. Untuk seksi dan organisasi, kaderisasi dan hukum memang 2 bidang, tapi untuk yang koordinator dan anggota sudah cukup mumpuni. Sudah terpercaya Pak, begitu. Artinya kalau sudah disepakati dan yang bersangkutan sudah bersedia, nanti dibuktikan dengan fakta integritas, nih. Ini sudah beredar. Ya, sudah beredar, nih. Tidak apa-apa. Itu nih Pak. Setuju aja. Setuju Bu. Oke, terima kasih Mas Anjar untuk penyampaian pengurusannya. Setuju ya dengan hasil yang dipaparkan? Oke, setuju. Pleno ke-6 kita tutup.
dengan garis miring 2 Romawi garis miring 2023 tentang pengesahan susunan personalia Dewan Pengurus Komisariat Persatuan Perawat Nasional Indonesia Rumah Sakit Happyland Medical Center Yogyakarta periode tahun 2023-2028. Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Yogyakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Berita acara tim formatur musyawarah komisariat PPNI Rumah Sakit Happyland Medical Center Yogyakarta tanggal 28 Februari 2023. 2. Surat Ketua Dewan Pengurus Komisariat PPNI Rumah Sakit Happyland Medical Center Yogyakarta nomor 104/DBK/PPNI S1/K/12 Romawi /2022 perihal permohonan melantik pengurus komisariat PPNI Rumah Sakit Happyland Medical Center tahun 2023-2028. Memutuskan, menetapkan, mengesahkan susunan personalia Dewan Pengurus Komisariat Persatuan Perawat Nasional Indonesia Rumah Sakit Happyland Medical Center periode 2023-2028. Pertama dan seterusnya, kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya, keempat, Dewan Pengurus Komisariat PPNI Rumah Sakit Happyland Medical Center Yogyakarta periode 2023-2028 adalah pelaksanaan program kerja PPNI yang bersifat kolektif. Kelima, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Keenam, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 28 Februari 2023, Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Yogyakarta. Sekretaris ditandatangani Setiawartono SSD MPC Mira 347102100454. Ketua ditandatangani Suboro Hadi S.Kepnes Mira 347101890076. Lampiran keputusan Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Yogyakarta nomor 014/DPD-PPNI /SK/KTTS/2 Romawi /23 tentang pengesahan susunan Dewan Pengurus Komisariat Persatuan Perawat Nasional Indonesia Rumah Sakit Happyland Medical Center Yogyakarta periode 2023-2028. Susunan Dewan Pengurus Komisariat Persatuan Perawat Nasional Indonesia Rumah Sakit Happyland Medical Center Yogyakarta periode tahun 2023-2028. Mohon personalia yang disebutkan segera maju ke depan. Ketua Anjar Kurniawan S.Kepnes. Sekretaris Mila Wulandari A.M.K. Wakil Sekretaris Dewi Ratnasari Abdi Madya Keperawatan. Bendahara Amisari Abdi Madya Keperawatan. Wakil Bendahara Nina Ismawati Sarjana Keperawatan DOS. Seksi Organisasi Kaderisasi dan Hukum. Ketua Siti Aisyah Abdi Madya Keperawatan. Anggota Fariza Agita Masih Abdi Madya Keperawatan. Seksi Pelatihan dan Penelitian, Ketua Krismiati Abdi Madya Keperawatan. Anggota Arista Wahida Abdi Madya Keperawatan. Seksi Sistem Informasi dan Komunikasi, Ketua Rizky Amal Mukti Abdi Madya Keperawatan. Anggota Nurul Fatonah Abdi Madya Keperawatan. Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan, Ketua Nurdi Astuti Abdi Madya Keperawatan. Anggota 1. Kurnia Listiaji Abdi Madya Keperawatan. 2. Leni Lindiawati Abdi Madya Keperawatan. 3. Setio Wicaksono Abdi Madya Keperawatan. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 28 Februari 2023. Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Yogyakarta. Sekretaris Setiawartono MPC Mira 7102100454. Ketua
Ditandatangani Suporo Hadi Eskepnas Nila 347181890076. Untuk prosesi selanjutnya adalah prosesi pelantikan kepada Ketua Dewan Pengurus Komisariat Persatuan Perawat Nasional Indonesia Rumah Sakit Happyland Yogyakarta, Bapak Anjar Kurniawan Eskepnas, disilakan menempatkan diri. Mohon koreksi, pelantikan oleh Bapak Suporo. Jangan di belakangnya Mas Anjar. Yang belakangnya Pak. Ya nanti Baik, untuk selanjutnya proses pelantikan oleh Ketua DPD PPNI Kota Yogyakarta, Bapak Suporo Hadi Eskepnas, berkenan untuk melantik. Kita masuk pada satu prosesi yang sangat bersejarah bagi saudara-saudara. Terus terpilih membantu tugas 5 tahun ke depan. Mari kita mengucapkan janji yang disaksikan oleh seluruh yang hadir pada muskom ini, terlebih lagi dilihat dan disaksikan didengar oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu, saya minta saudara nanti dengan sungguh-sungguh di dalam mengucapkan janji ini. Saya akan bacakan naskahnya. Nanti pada saat saya minta untuk menjauhkan kepala dua orang. Kepalanya Mbak siapa ini? Naskah pelantikan Ketua dan Personalia Dewan Pengurus Komisariat Persatuan Perawat Nasional Indonesia Rumah Sakit Happyland Medical Center periode tahun 2023 sampai 2028. Pada hari ini Selasa tanggal 28 Februari tahun 2023 pukul 11.32 waktu Indonesia Barat bertempat di Rumah Sakit Happyland Medical Center. Saya Suporo Hadi Eskepnas, Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Yogyakarta, melantik Anjar Kurniawan Eskepnas sebagai Ketua serta melantik Personalia Dewan Pengurus Komisariat Persatuan Perawat Nasional Indonesia Rumah Sakit Happyland Medical Center periode tahun 2023 sampai 2028 sesuai dengan surat keputusan DPD PPNI Kota Yogyakarta nomor 014/DPD-PPNI /SK/KPTS/2 Romawi/2023.
memberikan kewenangan dan tanggung jawab organisasi untuk dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh tanggung jawab. Untuk itu, saya persilahkan saudara mengucapkan janji. Mohon dikirimkan. Satu, bahwa saya akan menjalankan tugas selalu mematuhi dan melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, dan kebijakan PPNI secara sungguh-sungguh. Dua, bahwa saya akan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, bahwa saya akan selalu menjunjung tinggi profesionalisme dan kejujuran serta etika profesi dalam menjalankan tugas. Empat, bahwa saya akan selalu dan berupaya menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi perawat yang beragama Islam. Firman saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selain Muslim, firman saya, semoga Tuhan yang Maha Kuasa bersama-sama memberikan petunjuk dan kekuatan serta ridhonya. Di Jakarta, 28 Februari tahun 2023, yang melantik Ketua DPD BPN Kota Jakarta ditandatangani Syukur Hadi Ekobnas Mira 3471018907. Selanjutnya dilanjutkan dengan penandatanganan naskah dan berita acara pelantikan oleh seluruh pengurus DPK PPNI Rumah Sakit Happy Land Medical Center Yogyakarta, diawali oleh Ketua DPK Rumah Sakit Happy Land, yaitu Bapak Anjar Kurniawan S.Kepnes. Kemudian dilanjutkan oleh Sekretaris Ibu Nila Wulandari AMK, oleh Wakil Sekretaris Ibu Dewi Ratnasari AMDK, kemudian Bendahara Ibu Amisari AMK, dilanjutkan oleh Wakil Bendahara Ibu Nina Ismawati S.Kepnes, kemudian dari Seksi Organisasi Kaderisasi dan Hukum oleh Ibu Siti Aisyah AMDK, Fariza Agita Masih AMDK, kemudian dari Seksi Pelatihan dan Penelitian Ibu Krismiyati AMK, Ibu Arista Wahida AMDK, dari Seksi Sistem Informasi dan Komunikasi ada Bapak Rizky Amal Mukti AMDK, lanjutkan Ibu Nurul Fatomah AMDK,
Kemudian dari seksi pelayanan dan kesejahteraan, Ibu Nurji Astuti AMK. Bapak Kurnia Listiaji AMTK. Ibu Leni Indiawati AMTK. Kemudian yang terakhir Bapak Sutio Wicaksono AMK. Kemudian dipersilakan untuk Ketua DPD PPNI Kota Yogyakarta. Dan dipersilakan kepada saksi. Untuk acara selanjutnya adalah foto bersama anggota. Sebelum foto bersama, dilanjutkan serah terima bendera dari Ketua DPK Lama ke Ketua DPD PPNI Kota dan penyerahan kembali bendera dari Ketua DPD ke Ketua DPK yang baru. Beberapa detik. Dari depan sih, dari depan. Dari tengah, dari tengah. Ya, untuk periode 5 tahun ke depan, tamu kepemimpinan DPK Presiden Dki Jakarta kami serahkan kepada Ya, kamera Pak. Senyum. Rono dikibarkan benderanya. Iya, Pak Ketua. Habis ini makan-makan. Oke. Ya. 5 tahun ke depan terus. Berikan kesempatan kepada saya untuk mengemban tugas yang mungkin tidaklah ringan. Namun dengan dorongan dan motivasi yang telah Ibu Bapak juga rekan-rekan sekalian yang telah diberikan kepada saya, insya Allah saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang telah Ibu Bapak berikan kepada saya saat ini. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap peserta Muskom yang dengan tulus dan ikhlas tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun yang telah dengan tulus telah memilih saya untuk mengemban amanat ini. Hadirin yang saya hormati, tanpa kepercayaan Bapak Ibu juga mungkin tugas ini begitu sangat ringan jika banyak dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari itu dari saya mau pantun lagi boleh? Pengalaman sukanya pantun. Pergi ke Medan sambil berlari, harus bisa, harus berani. Ayo kita bersama-sama, bersama PPNI, maju bekerja keras tanpa henti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep.
yang dipanen ketela rambat. Mari kita bekerja giat agar DPK Happy Land semakin hebat. Ya, untuk kalimat terakhir bahwa sukses adalah kumpulan dari upaya-upaya kecil yang diulangi dari hari ke hari. Jadi sukses adalah dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari. Maka lakukanlah program kerja itu sedikit demi sedikit, nanti 5 tahun akan menjadi bukti. Untuk berhasil dibutuhkan 2 hal. Yang pertama, ketidaktahuan, dan yang kedua, keraguan-raguan. Tetapi ketidaktahuan harus disertai dengan keinginan mau belajar. Ada ADART, ada peraturan organisasi, ada aturan-aturan PPNI. Silakan setiap pengurus yang hari ini dilantik membaca minimal 1 kali. Nanti akan saya kirim melalui Mas Anjar peraturan organisasi dan ADART. Kalau dibaca hanya 1 jam saja kok selesai. Sehingga kita tahu hak anggota, kewajiban anggota, hak pengurus, kewajiban pengurus, lalu cara-cara mengurus PKB online, kemudian cara bekerja sama dengan organisasi lain, semua itu ada di situ. Jadi silakan nanti dipahami, membaca sekali, pasti nanti akan nyambung ketika bertemu dengan pengurus DPK lain, bertemu dengan DPD ataupun pengurus-pengurus DPW yang lain, nanti akan tahu. Lalu ketika diundang untuk rapat misalnya, untuk apa? Itu tahu. Karena apa? Ada peraturan yang memang sedang dijalankan oleh seluruh pengurus, baik di DPK, DPD, DPW maupun DPP. Jadi saran kami adalah lakukan untuk belajar. Dimulai dari ketidaktahuan dan ada rasa ingin tahu. Yang kedua adalah keraguan-raguan, tetapi ditindaklanjuti dengan mau belajar, percaya diri. Semua pengurus, saudara sekalian, pasti bisa, yakinlah bahwa itu sesuatu yang tidak rumit, tidak sulit, asal ada keinginan untuk mulai percaya diri dan mau belajar dengan baiknya. Demikian pesan dari saya selaku Ketua DPD PPNI Kota Jakarta. Saya akhiri, waktu saya kembalikan kepada pengatur acara. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Suboro Hadi yang telah memberikan pembekalan kepada kami yang tentunya sangat memotivasi kami untuk acara selanjutnya menyanyikan lagu himne PPNI. Segenap tamu undangan yang hadir dimohon untuk berdiri. Mohonkan ampun kepadamu atas dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.